Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perkenannya sehingga kita masih boleh menikmati berkat Tuhan lewat kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wasis Putra Bayu, NIM 17043-087. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi dengan judul Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT Simpel Jaya Manado. Berikut ini adalah agenda-agenda yang akan saya bahas pada video presentasi ini. 1. Latar belakang. 2. Tujuan penelitian. 3. Konsep-konsep utama. 4. Penelitian terdahulu. 5. Metode penelitian. 6. Hasil penelitian. 7. Kesimpulan dan rekomendasi. Kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu latar belakang. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan, dan diperdagangkan oleh perusahaan dengan tarif 10%. Pajak ini timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pada saat perusahaan yang berlaku sebagai pengusaha kena pajak (PKP) melakukan pembelian bahan baku atau barang jadi yang diberlakukan sebagai barang kena pajak, perusahaan membayar pajak yang disebut dengan pajak masukan. Sedangkan perusahaan memungut pajak keluaran atau PPN keluaran. Pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan barang kena pajak, selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran disebut PPN terutang. Kenyataannya, perusahaan memiliki pajak pertambahan nilai PPN terutang dalam jumlah yang besar. Maka dari itu terdapat beberapa jenis perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya. Beban pajak dapat dihemat dengan mempelajari kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku dan melakukan manajemen pajak yang tepat untuk perusahaan dengan perencanaan pajak. Upaya untuk menekan atau meminimalkan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak atau tax planning. Menurut Pohan 2015, tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Jenis pajak yang sering dilakukan tax planning adalah pajak pertambahan nilai. Salah satunya adalah tax planning untuk PPN atas barang gratis yang diberikan bertujuan untuk promosi. Alasan wajib pajak melakukan tax planning atas barang gratis ini dikarenakan wajib pajak tidak menerima pembayaran atas barang gratis tersebut, tapi menurut peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak tetap memungut PPN dan barang gratis tersebut sebesar 10% dari harga pokok barang gratis tersebut. PT Simpel Jaya Manado sering melakukan penawaran barang gratis tanpa melakukan perencanaan pajak. Hal tersebut tentunya dapat menambah beban pajak terutang yang harus dibayar. Melihat permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT Simpel Jaya Manado. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak pertambahan nilai yang tepat pada PT Simpel Jaya Manado. Topik yang selanjutnya yaitu konsep-konsep utama. Yang pertama yaitu tax planning. Tax planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan strategi penghematan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, yaitu pajak pertambahan nilai. Definisi pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Kemenko Republik Indonesia adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai untuk pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma barang kena pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi maupun bukan barang produksi sendiri. Termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Yang keempat yaitu tax planning pajak pertambahan nilai. Tujuan tax planning atas PPN adalah meminimalkan beban pajak yang terutang. 2. Memaksimalkan laba setelah pajak. 3. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan yang terakhir adalah penghematan kas keluar sebab beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Topik selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pada tabel di samping, menuliskan atau menggambarkan penelitian yang membahas tentang tax planning pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu bagaimana analisis penerapan tax planning pajak pertambahan nilai pada perusahaan. Melalui pedoman tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai cara-cara penerapan perencanaan pajak yang menjadi studi kasus penulis. Topik selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dari gambar di samping, dapat dikatakan bahwa sebagai badan usaha yang bergerak di bidang penjualan barang dagang, maka akan timbul pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak. Pembelian dan penjualan tersebut akan menjadi PPN masukan dan PPN keluaran, yang tentunya selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran disebut PPN terutang. Untuk meminimalkan pajak terutang tersebut, maka perlu adanya tax planning. Tax planning atau perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap pengaturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak ini adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Topik yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di PT Simpel Jaya Manado. Waktu penelitian berlangsung selama bulan Februari tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2021. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Penelitian kepustakaan, 2. Teknik wawancara, dan selanjutnya teknik dokumentasi. Topik yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. PT Simpel Jaya merupakan perusahaan milik keluarga yang dikelola secara bersama-sama. Perusahaan ini dibagi menjadi 2 unit, yaitu toko yang menjual berbagai macam bahan-bahan bangunan dan swalayan. Dalam aktivitas perusahaan setiap hari, pemilik perusahaan secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya dalam hal pembelian dan penjualan di perusahaan. PT Simpel Jaya Manado yang berdiri pada tanggal 5 Maret 1990 yang beralamat di Jalan A.A. Maramis, Kelurahan Lapangan, Lingkungan 3, Kecamatan Mapangat, Kota Manado adalah sebagai pengusaha kena pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak. Kegiatan perusahaan ini adalah bergerak di bidang penjualan barang dagang yang dibagi atas 2 jenis usaha penjualan, yaitu dalam bidang kebutuhan pokok rumah tangga dan bahan perlengkapan bangunan. Adapun analisis pajak pertambahan nilai pada PT Simpel Jaya Manado. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PT Simpel Jaya Manado, yang merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan juga memiliki kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai. Pajak yang dipungut oleh perusahaan merupakan pajak keluaran, sedangkan pajak masukan adalah pajak yang dipungut oleh supplier kepada perusahaan pada saat terjadi transaksi pembelian barang. Dalam proses melaksanakan PPN di PT Simpel Jaya Manado,
dilakukan beberapa tahap, yaitu pertama, dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak yang digunakan di PT Simpel Jaya Manado dalam melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilainya dengan menggunakan harga jual. Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kedua, tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak PPN yang dikenakan adalah 10% dari DPP untuk semua jenis barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Yang ketiga, perhitungan pajak pertambahan nilai. Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak kali tarif pajak, yaitu 10%. Selanjutnya, pajak masukan. Pajak masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP. Atas pembelian tersebut, perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang tersebut. Selanjutnya, pajak keluaran. Pajak keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Atas penjualan tersebut, perusahaan melakukan perhitungan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis pada PT Simpel Jaya Manado bahwa ketika melakukan penjualan, perusahaan memberikan penawaran menarik kepada pelanggan atau konsumen. Penawaran tersebut adalah setiap pembelian meja belajar atau lemari buku, perusahaan akan memberikan 1 buah kursi belajar kepada pembeli secara gratis. Pemberian kursi belajar gratis tersebut tergolong sebagai pemberian barang cuma-cuma barang kena pajak yang terutang PPN. Karena perusahaan tidak menerima pembayaran atau imbalan apapun atas kursi belajar gratis tersebut, maka pembayaran PPN atas barang tersebut adalah sesuatu yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Hal tersebut akan mengakibatkan PPN terutang yang harus dibayar oleh perusahaan tentunya menjadi lebih besar. Yang keempat, mekanisme pengkreditan dan pelaporan PPN. PT Simpel Jaya Manado menyerahkan BKP atau JKP wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang yang dinamakan pajak keluaran. Pada saat PT Simpel Jaya Manado membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang yang dinamakan pajak masukan. Pada akhir masa pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran. Dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangan dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila pajak masukan PT Simpel Jaya Manado lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihan pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya. Pada saat akhir masa pajak, PT Simpel Jaya Manado wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Kita masuk pada penerapan tax planning pajak pertambahan nilai pada PT Simpel Jaya Manado. Dari hasil analisis data yang didapat dari perusahaan, peneliti melihat belum adanya penerapan tax planning PPN, terutama pada penawaran barang gratis untuk keperluan promosi. Untuk mensiasati hal tersebut, maka harus diperlukan suatu perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak yang harus diambil adalah dengan memperlakukan barang gratis tersebut sebagai potongan harga atau sales discount. Perhitungan PPN tanpa tax planning. PT Simpel Jaya Manado menjual sebuah meja belajar seharga Rp1.750.000, belum termasuk PPN kepada PT Indah Harapan Makmur. Dalam penjualan tersebut, perusahaan memberikan 1 buah kursi belajar gratis yang memiliki harga jual Rp110.000 belum termasuk PPN. Perhitungan PPN penjualan meja belajar. Penjualan 1 meja belajar yaitu Rp1.750.000, PPN 10% yang hasilnya Rp175.000. Harga faktur, harga jual plus PPN yaitu tambahan dari penjualan 1 meja belajar dan PPN 10% yaitu Rp1.925.000.
Tambahan beban PPN atas pemberian cuma-cuma yaitu Rp110.000 kali 10% sama dengan Rp11.000. Jadi total PPN keluarannya adalah PPN atas penjualan meja pelajar Rp175.000 tambah PPN atas pemberian cuma-cuma Rp11.000, yaitu total PPN keluaran sama dengan Rp186.000. Jadi jika PT Simpel Jaya Manado memberlakukan barang gratis sebagai pemberian cuma-cuma, maka total PPN keluarannya yaitu Rp186.000. Yang kedua, kita masuk dalam perhitungan PPN dengan tax planning. Berikut ini adalah perhitungan PPN yang harus dibayar jika barang gratis diberlakukan sebagai potongan harga atau sales discount. Yang pertama adalah penjualan satu meja belajar seharga Rp1.750.000, satu buah kursi gratis yaitu Rp110.000. Total penjualan satu meja gratis satu kursi yaitu harganya Rp1.860.000. Potongan harga yaitu Rp110.000. Dasar pengenaan pajak yang yaitu akan menjadi Rp1.750.000 dengan PPN 10% yaitu Rp175.000. Harga faktur yaitu harga jual plus PPN sama dengan Rp1.925.000. Jadi, jika PT Simpel Jaya Manado memberlakukan barang gratis sebagai potongan harga, maka total PPN keluarannya adalah sebesar Rp175.000. Keuntungan memperlakukan barang gratis sebagai potongan harga. Keuntungan yang diperoleh perusahaan jika memperlakukan barang gratis sebagai potongan harga adalah perusahaan tidak perlu membayar PPN tambahan sebesar Rp11.000 yang timbul jika barang gratis diberlakukan sebagai pemberian cuma-cuma. Cara ini menghemat cash flow perusahaan karena mengurangi PPN terutang yang harus dibayar pada bulan berikutnya. Apapun cara yang diambil oleh perusahaan, pembeli atau pelanggan tidak akan mengalami kerugian apapun. Pembeli tetap memperoleh barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama, serta dengan harga perolehan yang sama. Pembeli juga mendapatkan barang gratis yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada evaluasi tax planning pajak pertambahan nilai pada PT Simpel Jaya Manado. Yang pertama, dasar pengenaan pajak atau DPP. Berdasarkan data yang penulis diperoleh dari perusahaan dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak, sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, perhitungan pajak pertambahan nilai. Perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh PT Simpel Jaya Manado yang telah disetor ke kas negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahanya. Perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalihkan DPP dengan tarif 10%. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PPN Nomor 42 Tahun 2009, di mana cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak. Yang ketiga adalah mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai. Semua pajak masukan yang telah disetor ke kas negara merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di mana pengkreditan pajak yang dapat dilakukan apabila pajak masukan yang dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan. PT Simpel Jaya Manado melakukan pelaporan pajak masa pajak berikutnya setelah terjadi transaksi agar pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan pajak masukan yang dilakukannya itu berpedoman dengan tanggal faktur. Langkah tersebut sudah tepat agar pencatatan tidak terlalu overstate
atau understate pada bulan yang bersangkutan. Yang keempat, tax planning pajak pertambahan nilai. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu negara dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak warganya sendiri, yaitu wajib pajak. Di samping memberi kepercayaan penuh kepada warga masyarakat, namun apabila terdapat data atau keterangan yang diperoleh oleh pemerintah, yaitu Direktur Jenderal Pajak atau DJP, berbeda dengan data pelaporan pajak wajib pajak, maka DJP berperan melakukan uji kepatuhan terhadap kewajiban yang telah dilaksanakan warga tersebut melalui pemeriksaan. Perlu diketahui bahwa perencanaan pajak dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak masih dapat diperkenankan apabila tetap di bawah koridor peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari penjelasan tersebut, PT Simpel Jaya Manado belum menerapkan perencanaan pajak untuk PPN atas barang gratis yang diberikan sebagai promosi, sehingga perusahaan masih menanggung beban PPN barang gratis tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Simpel Jaya Manado, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu dari hasil analisis pada PT Simpel Jaya Manado, perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak untuk PPN atas barang gratis yang diberikan sebagai penawaran untuk promosi, sehingga perusahaan masih menanggung beban PPN barang gratis tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis juga memberikan rekomendasi, yaitu PT Simpel Jaya Manado yang memberikan barang gratis untuk tujuan promosi, sebaiknya barang gratis tersebut diakui sebagai potongan harga agar perusahaan tidak dikenakan PPN atas barang gratis tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.